Itu guru Kiai Jatuh Rahman Nagodala itu bukan wali sembarang, Pak. Jarang ada wali Allah yang jasadnya langsung hilang ketika dimasukkan ke lahan. Dan guru tak salah satu dari sekian ulama yang hilang jasadnya. Saya punya ketemu dengan muridnya guru tak yang masih main dulu madrasah Arabia Islam. Itu ada di Kendari. Saya ketemu langsung. Itu sudah tua sekali. Apa yang dia bilang? Saya itu sering didatangi guru tak. Dulu waktu masih mengajar. Dia mengatakan 3 tahun meninggalnya guru tak masih datang sama saya. Dan itu bicara sama saya. Beberapa kali dia katakan, maka ini gaji kok, maka iya. Sama orang yang makan, Pak. Jangan coba-coba ambil yang jauh. Ambil yang ada di depan kita. Kalau tidak bisa lebih baik diputar sedikit, kemudian diambil. Jangan tangannya melangkah jauh, supaya rezekinya selalu didapatkan oleh Allah. Karena kalau mau melahirkan anak yang soleh-soleha, cinta agama, mau masuk pondok, cepat hafal Quran, kuncinya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mau nih, banyak juga ini Pak. Ada uang digantung, ada telur, ada balon. Ini kita nggak mau lu dia paham. Kenapa kita bawa telur? Kenapa bawa pisang? Batang pisang. Itu batang pisang. Itu simbol sifat Rasulullah. 4 sahabat Nabi itu melekat di pisang. Ini pisang itu melekat di situ. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu di pisang itu sudah bisa mewakili sifatnya. Rasulullah sifat yang diajarkan dalam agama itu di pisang, Pak. Pertama, saya mau tanya, pernah lihat batang pisang beko? Angka ke batalong ke mandeko. Beda kan? Makanya lurus. Alempu. Falsafah Bugis mengatakan tato batak ko na sabak lempu. Moga sikelin na sabak getang. Ang kawali ko na sabak adatongan. Musandre ri do ambot tamang pasilenan. Alay sipa na way, nalay magyaway na mega kigunan na law padan na dipancay. Itu falsafah. Makanya batang pisang itu tidak ada bengkok. Hanya harus lurus. Orang Bugis kalau mau merantau dikasih baca-baca. Abu Bakar betul diloloku. Kan itu. Ali di atauku, Utsman di adioku, Umar limun riku, Nasaripuri Nur Muhammad, Baraka doa la ilaha illa kumpayakum. Sudah merantau itu. Baru dia baca. Padahal orang tua maka dari angka pakaian mualaf, dia kadang baca-baca. Coba, makin ada pakaian karena mau dipakai. Abu Bakar itu asidik palayoli lempuwe. Jujur, Ali di sebelah kanan urus agama, Utsman di sebelah kiri duniamu akan ikut. Kalau kau tanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi kalau kau tanam rumput, padi tidak tumbuh. Jadi urus agama maka dunia akan ikut. Kalau kau urus dunia, agama akan hilang. Yan natin nakala guru Kiai Jatuh Rahman Nagodala. Ia tulino na pede mulalungi pede mabela. Makanya rezeki itu dicari bukan dikejar. Agak beda na? Oh beda Pak. Palan lumanu si bapak sapa manu. Iya. 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 Kalau kepala lumanu, nalalu pokok na pala besi na lupwaki, pisang dalam na persoalan di belakang. Tapi kalau pas sapa manu, dia napuro karena dia hanya cari, oh tidak ada, pulang ke rumahnya tenang. Begitulah pencari rezeki dengan pengejar rezeki. Ia kepala lu dale, orang yang kejar rezeki itu Pak, waktu asar nggak berhenti. Sholat orang nggak berhenti sampai orang sudah tidur, dia belum tidur. Selalu sebegini matanya, ini mata begitu. Pokoknya sedikit-sedikit. Kenapa? Karena dia kejar rezeki, bukan mencari rezeki. Bedakan. Makanya kalau masuk waktu sholat, pergi sholat. Rezeki itu sebelum kita lahir sudah ditetapkan Pak. Kalau ada orang ke pasar menjual baru dia mengatakan saya mau pergi cari rezeki, itu keliru. Rezeki itu sebelum lahir kita sudah ditetapkan. Dan ada malaikat yang disuruh bagi, tidak mungkin salah bagi. Kalau anggota dewan biasa salah bagi. Di sana bukan di sini Pak. Kalau di sana itu, kalau di sini saya undang. Bagi-baginya di sini bagus. Iya. Tidak. Makanya ketika rezeki sudah ditetapkan oleh Allah,
Cuma Allah meminta kita fakuli malu berbuatlah. Makanya manusia itu kuncinya cuma dua, berbuat, berusaha, dan berdoa. Nanti kesimpulan terakhir serahkan ke Allah. Yang kita banyak stres karena urus yang ketiga. Dia sudah berusaha, berdoa, baru hasil mau urus. Oh, stres kayak memang. Karena tanya urusan, tak urus. Ini penting. Makanya ada istilah itu urus-urusan. Kenapa? Allah biarkan dia yang menentukan. Tidak usah kita hitung. Kalau sudah berbuat, berdoa, sisanya serahkan ke dia. Kalau seperti itu, lega. Dikasih sedikit, insya Allah ada berkahnya. Dikasih banyak, alhamdulillah. Nah begitu saja. Dikasih banyak, hati-hati. Nanti istidraj. Waktunya naik motor, baku bonceng sama istrinya ke masjid sholat berjamaah. Sekalinya naik mobil, selingkuh suaminya. Iya, itu istidraj, bukan nikmat. Kan banyak begitu Pak. Iya, karena ibu tidak sujud pada saat rezekinya bertambah. Bapak tidak sholat. Yang dilihat hanya semua tempat karaoke dia lihat, semua tempat makan dia tahu, tempat rekreasi dia tahu. Tidak, dia lihat pintu masjid. Pergi tanah suci melaksanakan ibadah umrah, jalan kaki ke Masjidil Haram itu 2 km. Sekalinya pulang dari umrah 20 meter rumahnya dari masjid, tidak pergi sholat. Tidak aja di sini, di sana tidak ada. Tidak ada di sini. Tidak. Tapi kalau banyak ketawa, banyak yang kena. Biasa. Makanya Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika engkau syukuri nikmatku maka aku tambahkan. Kalau kau kufuri, ingat azabku amat pedih. Kenapa? Karena ketika Allah memberi rezeki perbanyak sujud. Karena kapan tidak banyak sujud, pasti akan menurunkan sesuatu yang menyebabkan tidak sujud. Karena Nabi sudah meminta, ya Allah, jangan engkau jadikan umatku jauh darimu. Ketika engkau memanggil dia dalam keadaan senang dan dia tidak datang, maka paksa dia datang dalam keadaan susah. Ya. Makanya kalau santai-santai, cinta suami sangat bagus, sangat penyayang ke anak, penyayang ke istri, perbanyak sujud. Jangan perbanyak main HP. Kan ada begitu. Ketika suaminya cinta, lebih banyak nonton sinetron. Baru ketawa-ketawa. Sekalinya suaminya selingkuh, baru bangun tahajud. Sikirnya kencang-kencang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa suruh kau? Iya. Iya suruh kau. Kan begitu. Makanya kan dia mengatakan, panggil dia dalam keadaan senang. Kalau tidak datang, panggil dia dalam keadaan susah. Karena ketika diberi nikmat, ibu tidak sujud, maka diberikanlah masalah bersujud. Ini penting dipahami supaya kita banyak ibadah. Perempuan kan sekarang banyak jadi masalah Pak. Nah sama urusan tak tahu. Mampat diwatangi anak ko di Mangkang, puro nabos sa pera yan ko Surabaya. Mampat di sini yan ko Malaysia. Namu Malaysia sa baba. Iya. Padahal laki-laki na jamba-jamba din isang. Iya. Dia tahu semua urusannya orang Pak, tetapi semana si anu di sana sakit, itu anu sakit telinganya di sana, sakit giginya. Suaminya menceret, nasa tulung tidak tahu. Kenapa? Karena selalu lihat di media. Apalagi ibu-ibu yang suka pasang status, sedikit-sedikit pasang status, sedikit-sedikit pasang status. Apa statusnya? Aku menyesal. Ternyata begitu. Baru simpan lope-lope pecah. Ternyata ayamnya yang mati. Kalau dibaca laki-laki yang tidak beres lah sebelah bawah, ini jadi masalah peluang. Langsung dia bilang sabar say. Iya. Hanya saya sampaikan Bu, jaga suami kita baik-baik. Lihat juga suami. Hanya empat perempuan berapa? Karena perbandingan laki-laki perempuan sekarang 1:7. Makanya jaga betul suami baik-baik. Karena dulu itu Pak cuma sandal yang dijaga, emas yang dijaga.
motor yang dijaga. Sekarang suami, karena pencuri suami juga sudah banyak sekarang. Mereka tuh pengalatai makokor. Kalau begitu, satu menikah berarti ada 6 gadis yang tidak dapat bagian. Tapi gadis itu tidak usah khawatir Pak, tidak terlalu parah. Yang parah itu janda. Ini yang banyak masuk ke kamar, nyalakan lampu, ambil tongsis, nyalakan HP, rekam, langsung pakai celana pendek, baju pendek. Baru gue aku pengen dimanja. Ini yang bikin pingsan orang. Iya. Pada gula-gula itu dikit. Iya. Padahal dia sudah tua. Tanya hati-hati. Jaga suami baik. Makanya Nabi ajarkan satu doa. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca 7 kali di waktu maghrib dan 7 kali di waktu subuh, supaya Allah yang menjaga anak-anak, harta dan keluarga. Tidak mau aku. Doanya pendek. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Pas bangun, lihat suami, baca doa itu. Balik ke anak, baca doa itu. Kemudian sudah sholat subuh, baca 7 kali. Sudah sholat maghrib, baca 7 kali. Allah yang akan menjaga keluarga itu. Jangan khawatir. Pendek doanya. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itulah makna kalimat titip harta keluarga dan dirimu kepada Allah, karena hanya Dia yang tidak pernah luput dari penjagaan. Sudah dihafal Bu? Tapi gampang Bu. Kalau takut bicarakan sama suami gampang. Ada yang caranya. Nanti kalau subuh Jumat pertama bikin air panas, bikinkan kopi atau teh atau susu. Aduk mengikuti arah tawaf, tapi baca inang salam. Kemudian letakkan sendok di tengah-tengah. Ketika sudah diaduk, letakkan sendok di tengah-tengah, baca surah Al-Kausar 1 kali. Baru nanti kalau berhenti airnya berputar, baru diangkat. Baru kasih suami dia minum. Sisanya kita minum walaupun hanya 1 teguk. Bacakan surah Al-Kausar. Tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan. Subuh Jumat pertama setiap bulan. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau mau selamat habiskan kopinya di subuh Jumat. Sebenarnya dalam agama ini Pak, sebenarnya agama kita itu sangat mudah, tidak susah. Yang diminta oleh Allah itu yang wajib-wajib. Kalau kau mau tambah yang sunnah, itu untuk kesempurnaan. Makanya saya selalu sampaikan, satu ibadah yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh ditinggalkan, hanya sholat. Jangan coba-coba tinggalkan. Karena satu-satunya ibadah yang tidak boleh digantikan dan tidak boleh diwakilkan hanya sholat. Orang haji Pak bisa diganti, namanya badal haji. Puasa bisa dikawal, bahkan bisa diganti makanan, namanya fidyah. Tapi sholat tidak. Kalau kau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau kau tidak bisa duduk, baring. Kalau tidak bisa baring, isyarat. Kalau tidak bisa isyarat, panggil Pak Imam sholat. Dan itu sudah terakhir, istiadat. Iya. Tidak ada alasan, mesti sholat. Kalau kau dalam keadaan musafir, boleh dikasih bonus kurangi menjadi 2. Namanya jamak kasar. Kalau dalam keadaan susah, ada acara di rumah, tamu tidak bisa berhenti, bisa dijamak, tapi jangan dikasar. Menjamak sholat, 2 sholat tetap 4 rakaat, itu boleh. Makanya sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada istilah yang ditinggalkan, enggak. Dan satu-satunya ibadah yang tidak boleh ganda melakukan perbuatan hanya sholat. Kalau orang puasa Pak masih bisa nonton TV, itu tidak batal puasanya. Tapi kalau orang sholat nonton TV itu batal. Iya. Coba. Ada ke orang sholat nonton TV. Kalau dia nonton TV pasti batal. Orang puasa itu kalau nonton TV biar 1 hari nonton tidak apa-apa. Iya.
Orang bayar zakat itu bisa bicara, tapi sholat tidak bisa. Orang haji bisa main handphone, orang sholat nggak bisa. Satu-satunya ibadah yang totalitas, mulai dari nafas, tubuh, ruh, dengan jiwa, lafaz, semua sujud di hadapan Allah. Yang lain itu enggak. Makanya satu-satunya ibadah yang langsung dijemput itu cuma sholat. Kalau haji kan dititip ke Jibril, nanti Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Makanya saya selalu katakan jangan tinggalkan sholat. Sehebat apapun kita jangan tinggalkan. Sesibuk apapun tetap kerjakan. Kalau sakit ya sholatnya orang sakit itu lebih besar pahalanya. Ini penting. Karena saya tidak hafal Pak Ustaz, apa bacaan. Bacaan sholat cuma 5. Bacaan sholat yang wajib cuma 5. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat sholawat, yang kelima salam ke kanan. Itu aja yang wajib. Sisanya itu sunnah. Kalau baca aja. Takbiratul ihram itu kan wajib, Fatihah itu wajib. Dalam tahiyat itu cuma 2 wajib, syahadat dan sholawat. Yang kelima wajib salam ke kanan, ke kiri itu sudah sunnah. Yang ruku itu yang wajib, bacaannya sunnah. Bangkit dari ruku itu wajib, bacaannya sunnah. Sujud itu yang wajib, bacaannya sunnah. Duduk di antara 2 sujud itu wajib, bacaannya sunnah. Makanya kalau tidak ada yang dihafal, cukup itu. Ada orang di sini ditanya Mang Muri tidak hafal itu yang 5. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salam. Kalau tidak hafal Pak mati saja. Baca buung kosok menitui itu. Pendek sekali. Iya. Apa yang susah? Yang tidak pernah belajar. Nah, tidak ada orang tidak hafal Fatihah. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu, kalau ada anaknya kecil langsung ajarkan Fatihah. Begitu besar pahala Fatihah ketika diajarkan ke anak kita. Karena setiap dia sholat pasti dia baca. Kita kalau meninggal selalu dapat pahalanya. Iya. Jadi surah yang mestinya orang tua yang ajarkan ke anak itu suratul Fatihah. Kalau yang lain biarkanlah orang lain, kalau ada yang mengajarkan orang lain. Tapi Fatihah mesti kita yang ajarkan. Kenapa? Kita akan dapatkan terus pahala. Ini penting saya sampaikan. Jangan anggap remeh suratul Fatihah. Jangan anggap remeh. Makanya anak-anak itu kalau baru bicara langsung ajari kalimat la ilaha illallah. Karena hadis mengatakan siapa yang pertamanya bicara di waktu bayi dia langsung mengatakan kalimat la ilaha illallah, dan akhir hayatnya dia juga mengucapkan la ilaha illallah, walaupun hidup 100 tahun tidak akan dihisab. Makanya orang tua dulu di Bugis kalau diayung anaknya dia menyanyi ya Bilali, itu sebenarnya la ilaha illallah, itu cuma iramanya. Yang sekarang diganti lagunya kepala di kaki di kepala. Anaknya cungkir balik. Jadi masalah. Yang kedua batang pisang Pak. Kenapa kita pakai batang pisang? Itu batang pisang semakin dikupas semakin bersih. Di luar dan di dalamnya sama. Artinya sifatmu, ucapanmu, perbuatanmu, niatmu, hajatmu kasih sama semua. Semakin ke dalam semakin bersih. Begitu. Aja nalani sedih walian dilalang. Ya kukiro sama kredit. Iya, ya kemarin sama kredit. Iya. Ini yang banyak. Masih di Thailand deh. Kalau di dalam menyatu, kalau keluar sudah terhambur. Makanya orang maulid itu bawa songkol. Songko yaitu songko Islam semakin dipukul semakin menyatu. Angkamu itu songko tambah ke songko kat dong. Iya, kan begitu. Kemudian kenapa gantung telur Pak? Cuma di sini orang gantung uang. Itu telur, karena telur itu simbol manusia. Itu telur lambangnya tahu. Karena telur itu tidak ada yang sempurna. Jimpe mana? Manusia juga begitu. Tidak ada orang sempurna Pak. Ada orang rajin sholat berjamaah tapi mata sekte. Makanya ada orang yang dermawan tapi tidak pernah dilihat sholat. Ada orang yang kalau ngomong bagus sekali caranya ngomong tapi tidak ada sekolahnya. Ada juga orang rajin sholat, rajin sedekah tapi tidak ada tetangganya begitu cocok.
Semua ada kekurangannya Pak. Ustaz juga ada kekurangannya. Jangan ustaz itu sempurna. Iya. Ada juga kesalahan. Pak. Iya. Ada memang namanya Bu dosa langganan. Ada. Dosa langganan itu ada. Ya sudah ditobatkan dikerjakan lagi. Astagfirullah. Sampai dia besoknya lagi ngomong lagi. Sudah. Astagfirullah. Itulah dosa langganan. Ada memang. Tidaklah seseorang kata Nabi, baik itu orang beriman kecuali dia memiliki dosa yang dia terus-menerus lakukan, dia tobatkan kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran disebut innallaha yuhibbut tawwabina, bukan innallaha yuhibbut taibina. Allah suka orang yang berbolak-balik bertobat. Makanya sujud dalam sholat itu adalah pengampunan. Datang ke sholat, makanya itu kalau sudah masuk waktu sholat kayak perasaan berat. Tapi kalau sudah sholat ringan, karena itu hadis bahwa dosanya diletakkan di pundaknya. Ketika dia rukuk sujud, dosanya berjatuhan sehingga terasa ringan. Itu hadis. Kalau ada orang sholat, masuk waktu sholat perasaannya berat, sudah sholat masih berat perasaannya, oh itu tidak ada fungsinya sholatnya. Masih sholat kantong-kantong kami. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Makanya Pak Imam ini jangan terlalu cepat. Tapi saya itu pernah berdebat. Dia bilang, ada jemaah bilang, itu imamnya terlalu cepat Ustaz. Bilang, kenapa terlalu cepat? Lalu itu terlalu cepat. Saya tanya imamnya, kenapa cepat Pak? Dia bilang, waduh Pak Ustaz, susah di sini. Kalau dikasih lambat, jemaah lari. Kalau cepat, banyak jemaah. Saya bilang, oh iya. Ternyata dalam hadis, tidak pernah ada orang sholat cepat ditegur oleh Nabi. Yang ada yang sholat lama. Pernahkah ada orang sholat cepat ditegur oleh Nabi? Tidak ada. Yang ada dia ditegur yang ditegur lama. Oh sujudnya. Bahkan ada yang baca itu di masa Khalifah Umar. Dia sholat maghrib baca surah Yasin kasih sampai rakaat pertama. Rakaat kedua baca Insan kasih sampai. Pas balik sudah salam langsung ditampar. Iya, saya lihat tampar jemaahnya di belakang. Karena orang tua sudah goyang-goyang duduknya begini baca surah Yasin. Dia jengkel, pas balik imamnya langsung ditampar. Iya, mengadu ke Amirul Mukminin, langsung disalahkan oleh Amirul Mukminin orang imam ini tadi. Dia mengatakan makanya kalau jadi imam pendekkan bacaan, bukan percepat sholatmu, pendekkan bacaan. Kalau sholat sendiri baru bisa dipanjangkan karena tidak ada orang yang terbebani. Kadang kita sebaliknya Pak, kalau jadi imam ambil yang panjang, kalau sholat sendiri nanti lah. Tapi tidak ada di sini dah. Begitu. Ini agama Pak. Mudahkan, jangan persulit. Iya. Makanya tadi malam itu di sebetulnya saya bilang kunci rahmatan lil alamin itu satu Pak. Kalau Bapak polisi itu tidak ada nih kerjanya nanti kalau tidak dipakai. TNI tidak keluar, jaksa tinggal tidur di rumahnya karena tidak ada perkara dia putus. Apa? Ajak tersusai pada terbuka itu saja. Selamat ini. Iya. Coba kira. Suami jangan kasih susah istrinya. Disuruh ke sana kemari bolak-balik baru tidak dikasih uang belanja. Ada dikasih 10.000. Apa kalau 10.000? Baru banyak mau makan. Dikasih ikan cari ayam, dikasih ayam cari sayur. Baru 10.000 na stok. Apa? Ada suami begitu betul? Kalau ada suami begitu bacakan surah Yasin. Supaya cepat selesai. Iya. Istri juga jangan kasih siksa suami. Selalu makobi suami begini tidak diperhatikan. Di kopi makin apa capek. Oh bahaya. Perceraian banyak terjadi karena pelayanan syahwat kepada suami tidak sempurna. Itu yang banyak. Nah laki-laki itu kalau naik syahwatnya otaknya error. Error memang Pak. Dan normal. Cuma setengah berfungsi. Makanya dia ceritanya mau ke kantor. Nah itu sudah masalah. Makanya kasih cepat, langsung selesai itu beres. Iya. Kalau
kasih, oh hati-hati. Tapi saya ingatkan, kadang ada orang mengeluh, wanita mengeluh, Pak Ustaz, saya ini dulu baik-baik sama orang tua, suami saya juga baik, tapi kenapa ini anakku begini? Kadang membantah orang tua. Saya bilang, oh ada. Pasti ketika suami minta, kita memunculkan permintaan. Sebelum berhubungan, jangan coba-coba suruh suami. Caranya mana? Bilang, garuk dulu penunggu, itu lampu belum mati, tutup di jendela, kunci dulu pintu, anu dulu ini. Oh, jangan. Iya. Ya nang kamakunre kumere berhubungan apa bapak sorangan, saya pernah diwasiatkan oleh ulama sufi, jangan berhubungan karena anakmu pasti akan membentak orang tua. Ya kung kay surongi mega bicara. Banyak ngomelnya kalau disuruh. Itu karena permintaan dari istri. Maka inilah kan sekarang aja lah. Dia pernah mati lah. Ketika dia tadi, dia namanya mega bicara kan nah. Ya, saya kasih tahu Bu, hati-hati. Makanya kalau mau melahirkan anak yang soleh-solehah, cinta agama, mau masuk pondok, cepat hafal Quran, kuncinya gampang. Berhubungan sesudah sholat zuhur, insyaallah. Iya. Orang yang berhubungan sesudah sholat zuhur dan menyebabkan istrinya hamil, anaknya nanti itu kuat akidah, tidak mudah kena pengaruh. Dan itu pasti cinta agama. Itu isyarat. Rasulullah mengatakan ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu hadis isyarat yang banyak orang tidak baca. Yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh, karena di situ waktu turunnya malaikat. Tapi ada waktu yang paling bagus. Ini di kitab Ihya Ulumuddin. Bagi ulama kiai yang sudah ngaji kitab Ihya, coba buka di kitab Ihya itu. Berhubungan pada saat buka puasa. Itu jarang orang pakai. Para ulama, para habaib banyak menggunakan ini. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali itu menulis khusus. Jadikan hubungan ini di waktu berbuka puasa. Karena syaitan tidak akan mengganggu, syahwat pun tidak akan terlalu memuncak, dia akan menekan. Dan anakmu akan kuat iman. Itu kuncinya. Hindi ko magsawa. Ay mo daw na sa. Ya kupura isa takigwa yo sa barang. Madalian karena pesantren iyo lang bola na pangantaran. Biasanya bikin bu kapan? Sudah isa. Oh kalau begitu bikin lagi. Bikin yang sudah duhur. Belanda bisa di Ustaz. Ya kasih menikah bapaknya lah. Gampang. Tapi saya kasih tahu bapak-bapak, tidak bisa, tidak ada istri yang kasih izin. Nah kasih izin pun akan memberontak di akhirnya. Nabi Ibrahim saja, Nabi istrinya kasih izin menikah, dia yang tunjukkan. Tapi setelah menikah marah juga. Makanya Nabi bilang, ayo suruh keluar itu dari sini, jangan satu kampung dengan saya. Makanya dibawalah ke Mekah. Kan begitu. Ini istrinya Nabi Pak. Kita bukan Nabi. Nah, makanya dia minta nanti kutusuk itu kalau tinggal di sini. Makanya dari situlah sehingga dia menusuk dengan menggunakan emas. Sehingga perempuan itu yang pakai anting. Dari situ. Ini perempuan Pak. Makanya istri itu tidak ada yang mau dimadu. Yang ada perempuan. Iya. Tidak ada istri yang mau dimadu. Yang ada mau dimadu itu perempuan. Karena kalau sudah jadi istri tidak mau. Iya. Coba cari. Kalau dia bilang ada sebentar saja sudah cuma berontak tidak mau. Ya, makanya saya sampaikan karena memang di fikih itu kalau mau menikah tidak minta izin ke istri. Karena istri itu dengan kita tidak saling memiliki, hanya hak pakai.
Istri itu hak pakai, bukan hak ibu. Karena kan sudah dibeli tuh. Maharnya kan dibeli. Kalau sudah dibayar mahar berarti sudah dibeli. Kalau benda yang sudah dibeli berarti sudah dimiliki. Tapi benda yang dimiliki itu tidak memiliki kita, tapi terikat ke kita. Makanya istri yang dihibah, istri yang diberi mahar berarti istri terikat ke suami. Makanya istri bilang kau tidak akan jatuh talak. Dia 1000 kali karena dia yang dibeli. Kan begitu. Boleh berlaku talak kalau pengadilan agama yang diwakilkan ke pengadilan agama boleh. Kalau dia biar cungkir baju telak tidak jatuh, tidak bisa. Tapi kalau suami 1 kali itu bisa berlaku karena dia yang beli. Sama dengan handphone toh, kalau sudah beli handphone bayar, kalau sudah bayar kau miliki handphone, tapi handphone tidak memiliki kamu. Makanya kalau mau beli handphone baru beli lagi. Begitu juga kalau istri. Kan begitu. Tapi ayat pankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', bagi saya pribadi sepakat dengan ulama tafsir yang mengatakan itu bukan perintah menambah istri. Karena ayat itu langsung bicara masna, bukan satu. Coba pankihu ma qabalakum minan nisa'i masna. Kenapa langsung 2? Kenapa bukan 1? Itu perintah mengurangi. Seandainya perintah menambah 1, 2, 3, 4. Tapi karena perintah mengurangi terakhir 1-nya. Nah. Makanya kalau mau ikut ayat, Pak, kalau menikah langsung 2 perempuan. Karena kalau mau ikut ayat, pankihu ma qabalakum minan nisa'i masna, langsung 2 tuh. Makanya langsung 2. Kalau orang kaji ayat saja, makanya ayat ini dikatakan ulama ahli tafsir sebagai mengatakan ini perintah mengurangi. Karena orang Arab ada yang istrinya sampai 30, maka turunlah ayat ini untuk mengurangi istri supaya tidak terlantar. Kan begitu, makanya ustaz kadang pakai untuk tambah istri, Pak. Saya masih sepakat dengan yang mengurangi. Kenapa 2, 3, 4? Kalau tidak bisa adil cukup 1. Nah adil itu dikasih 1 rumah, bukan pisah-pisah rumah, Pak. Kalau pisah-pisah rumah itu tidak adil. Kalau 1 rumah, kamarnya 1 di sini, sini kamarnya 1, di sini kamarnya 1, itu baru adil. Selama dipisahkan itu tidak adil. Karena makanannya tidak sama. Ini berat. Makanya bapak-bapak yang mau menikah lagi hati-hati. Kalau nikah ikuti sunnah Nabi. Kalau sholat nggak mau. Makanya ibu-ibu saya katakan servis suaminya baik-baik. Kalau datang suami dari kantor capek, kasih tidur di paha. Karena tidurnya suami di paha itu 10 menit itu sama dengan 2 jam di tempat tidur. Usap kepalanya dengan ujung tangan, dia akan tidur lebih cepat. Itulah tidur yang paling berkualitas. Bisa mau tak padula kita kau mau patah, Bu? Hah? Dia enggak? Oh. Harapan. Saya memang sering, Pak. Saya bilang iya makun raya masalah memang. Magai, kalau mau ke pengantin ke pesta, modelnya luar biasa. Sampai alis dicukur kasih belok naik kayak tikungan masuk di sini. Iya. Hidung yang pesek dibalok jadi tinggi. Bahkan ada bulu mata mulai antibody sampai anti tornado ada. Kalau cila urun tuh Pak serajenan nang ulun ada sekedar cila ada sana. Nah, iya, tapi kalau mau ke pesta, kalau di rumah tidak ada modelnya. Ya mau rodas tanah, mau tuh pakai masasan, kalau pakai mau baca balik, kalau pakai mantel, mau tuh pakai sedap pelatena, mau punya kutus-kutus, mau bawa. Belum salam suaminya sudah robek. Wanita idaman itu 3, seksi di kasur. Ingat ini, wanita idaman, anggun di ruang tamu, gasip di dapur, seksi di kasur. Itu wanita idaman. Hafal guna? Anggun di ruang tamu, gasip di dapur, seksi di kasur. Jangan dibalik. Kalau dibalik bahaya. Iya. Kalau seksi di kasur, benar. Kalau seksi di dapur, wah bahaya. Hanya mak balu deh dengan asunan deh. Kan banyak sekarang begitu.
Lagi banyak lagi istri sekarang semua COD. Pokoknya biar pisang goreng COD. Mau makan ikan goreng COD. Siapa suruh selalu COD, suaminya selingkuh dengan kurir. Iya. Makanya. Tapi dia itu kagak betul? Ada. Alhamdulillah. Perempuan itu kalau mau masuk surga, dia memilih pintu surga mana saja. Yang penting jaga sholat, jaga puasa, syahwat dijaga, takzim kepada suami. Itu saja. Insya Allah dia yang pilih pintu surga. Itu kuncinya. Enak sekali itu kalau mau selamat. Itu kuncinya. Layani suami dengan baik, servis dia dengan baik. Itu suami Pak, Bu, dua kepalanya. Kepala atas dengan kepala bawah. Dan jagai dulu na yase aja nak kita, jagai dulu na yawa aja nak tama-tama. Iya. Cocok. Itunya. Oh, ngayon. Ikan na. Makanan jangan biarkan laki-laki makan sendiri. Itu bahaya. Makanya wanita itu harus lebih dulu makan suaminya. Nanti kalau suaminya makan, jangan kenyang sebelum suami kenyang. Mandre pila kita na pakit mandre, ajak tamasok ko din masola kita. Mandre tidak Bu? Tidak, Nabi sudah tahu. Makanan aku beri magalak mandre. Makanya disebut namanya kaum Hawa. Hawa. Manana magalak mandre. Iya. Manasi na coba inandre, manasi nandre na saji na kamanda ko saji na alay nandre. Pura na saji ko rin ng kamu pamungo na sinandre na pinatali ko eh. Tingko na mandre ito masona na kasi sa nandre to pa. Mandre laki na mandre na maso laki na kasi sa nandre. Kaya mabisa pa rin ng kamu pamungo nandre. Iya. Terlimpahan ni ba jawan ha? Begitu tuh? Iya, Dewi na mega kacet. Makanya perempuan jangan nanti terakhir Bu, kalau suami makan jangan ambil tangannya. Selama tangannya masih ada di tempat makanan itu, berkah Allah selalu turun dari langit. Tapi kalau sudah diambil sudah terpotong, mesti istri yang ambil tangannya. Makanya kalau bikin pesta syukuran di rumah akad nikah, ambil mangkok kecil, tutup di tengahnya itu nasi, dorong ke bawah, baru tambah. Nanti ketika semua tamu pulang, ambil yang di bawah mangkok itu kasih makan dengan pengantin. Kasih makan anak kita yang ada pesta itu. Kasih makan orang tuanya, karena itu berkah langsung dari Allah. Itu kuncinya. Cuma susahnya kalau kita bikin nasi tumpeng, langsung dipotong tengah. Itu cukup-cukunya. Nah tidak boleh diambil di tengahnya, pinggirnya, jangan ambil tengahnya. Karena Nabi katakan, selama tengahnya masih ada, tidak pernah berhenti rahmat dari langit. Kalau orang sudah ambil tengah, selesai. Makanya kau sadiki aja tali tengah. Piringnya kaca kurang pindah. Makanya wanita hendaknya kenyangnya tangan dia. Itu kunci. Banyak sekali hikmah itu Pak. Perempuan kalau makan jangan buka mulut, hanya suap buka mulut. Kalau mengunyah tutup. Laki-laki tidak apa-apa buka, perempuan tidak boleh. Dia buka mulut ketika menyuap, nanti kalau mengunyah lagi nama kuda. Kenapa? Apa hikmahnya? Supaya suaminya setiap malam pengantin baru. Tepat. Kalau belum mengerti, mulut di atas ini ditutup supaya di bawah itu tertutup. Tengok mata pahami. Itu hikmahnya. Sama orang yang makan Pak, jangan coba-coba ambil yang jauh, ambil yang ada di depan kita. Kalau tidak bisa lebih baik diputar sedikit kemudian diambil. Jangan tangannya melangkah jauh, supaya rezekinya selalu didekatkan oleh Allah. Itu hikmahnya. Makanya jangan kayak eskavator. Iya. Itu sunnah Nabi. Kami diatur. Itu tadi telur. Kenapa telur?
Itu telur Pak, 3, kulit putih kuning, sama tapi tidak menyatu. Manusia juga begitu, ucapannya, perbuatannya dengan hatinya sama tapi tidak menyatu. Kadang ucapannya bagus, hatinya jelek. Kan begitu. Itu tandanya. Kemudian telur itu Pak, itu simbol anak kita. Kalau ada telur bebek, bawa ke ayam, ayam yang ngerani kemudian menetas, tetap bebek modelnya, tapi dia akan ikuti ayam. Anak kita kalau tidak bagus pendidikannya, masukkan ke madrasah, masukkan ke pesantren, biar kiai yang ngerani, karena dia akan ikuti akhlaknya kiai. Itu maknanya. Makanya telur bukan bandike. Kan kalau mau luka tuh bandike, dia kan. Kemudian pisang kalau berbuah, yang pertama keluar adalah jantungnya, bukan buahnya. Artinya segala perbuatan di dunia ini awali dari keikhlasan. Semakin besar keikhlasanmu, hasilnya semakin besar. Pisang Pak, kalau jantungnya besar berarti sisirnya banyak. Itu kuncinya. Jadi itu sudah falsafah. Makanya kalau mau belajar agama, pelajari pisang. Kalau pisang Pak belum pernah berbuah dan ditebang, pasti naik daunnya. Ditebang, naik lagi daunnya. Ditebang, naik lagi daunnya. Tapi kalau sudah berbuah tidak bakalan naik. Apa maknanya? Pisang tidak mau mati sebelum ada hasil yang dibawa. Itu kuncinya. Makanya pejabat, anggota dewan, Pak Desa, perbaiki kampung, karena itu yang menjadi amal jariah. Selama masih pegang jabatan, tanda tangan masih berfungsi. Tolong agama Allah dalam tanda tangan itu. Jangan nanti bilang pensiun baru aktif, oh terlambat kok bos. Kalau pensiun cuma 5.000 sumbangan. Iya. Ini manfaatkan. Makanya diberikan kesempatan amanah oleh Allah, manfaatkan itu. Ini masyarakat luar biasa Pak. Kita bersyukur masih mau animo maulid masih bagus. Jadi usahakan persatuan, bikin acara zikir. Tadi saya dikasih tahu sama panitia bahwa di sini ada zikir Pak Ustaz. Lanjutkan itu. Karena itu yang menolak bala. Tapi insya Allah Kalimantan ini Pak, paku buminya kuat. Paku bumi para wali itu kuat. Makanya kenapa Kalimantan itu ditunjuk sebagai IKN? Karena di sini paku bumi kuat. Surya Nabi itu dimakamkannya di sini dan bukan waliullah sembarang. Ini Kalimantan yang punya. Makanya saya mengatakan sambung sana dengan para ulama kita dengan ziarah makam. Makanya pengantin baru itu semua masyarakat kubur. Pure buti tawe bawaki pure masyarakat. Malam kedua hari ini menikah, pas besok pagi langsung ziarah kubur. Kenapa? Karena sebelum berhubungan dia menyambung dulu ke ulama. Makanya ziarah kubur itu bukan ke neneknya yang tidak jelas. Bawa ke makam ulama, makam para wali, kirimkan pakai, bacakan surah Ikhlas. Baru suruh berdoa. Pun telinga kasih barakah, anak-anak dan keturunanku galak barakah, pada barakah angkat telinga itu pandai. Itu namanya tawassul. Ada takkan pun nganu pasal maka ada mau kena namanya suka ni kena pungu kali itu tawassul namanya, itu yang musyrik. Jangan meminta ke orang mati, tapi minta kepada Allah nikmat sebagaimana nikmat yang diberikan kepada waliullah. Itulah dalilnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu dalilnya. Makanya guru Kiai Jabir Rahman Hamdani di sini banyak dede. Itu guru Kiai Jabir Rahman Hamdani itu bukan wali sembarang, Pak. Jarang ada waliullah yang jasadnya langsung hilang ketika dimasukkan ke lahan. Dan guru tak salah satu dari sekian ulama yang hilang jasadnya. Makanya sambung sangat ke sana. Orang dede itu harus datangi. Ketika Lailatul Qadar itu turun di Mangkoso sama Gurunta, ada nilai Gurunta. Alimni baraka Mangkoso. Makanya orang yang singgah di Mangkoso biar minum airnya Mangkoso, insya Allah keberkahan. Belajar di dede itu tersambung ke sana. Saya punya ketemu dengan muridnya Gurunta yang masih main dulu madrasah Arabia Islam. Itu ada di Kendari. Saya ketemu langsung. Itu sudah tua sekali. Apa yang dia bilang? Saya itu sering didatangi Gurunta dulu waktu masih mengajar. Karena dikasih kitab Riyadhus Shalihin, dia tidak bisa baca karena kitab gundul.
Masih kalau 3 tahun belajar di Madrasah Dada Islam, baru diutus sama guru pergi membuka cabang untuk DDI. Tapi setelah disuruh mengajar di sana, dia tidak bisa baca kitab, cuma dikasih wasiat sama gurunya. Kalau mau mengajar, kalau subuh bangun tengah malam, sholat sunat 2 rakaat, baru buka kitab, mau kau baca. Dia lakukanlah di tengah malam, dia bangun tahajud, sholat sunat, sudah itu dia ambil kitabnya, dia buka. Pas dia buka, guru kita sudah duduk di depannya, dan dia yang membacakan dan membimbing bahwa begini maknanya. Sampai kitab itu hatam, guru kita masih bolak-balik. Itu ulama. Dia mengatakan 3 tahun meninggalnya guru kita masih datang sama saya, dan itu bicara sama saya. Beberapa kali dia katakan, maka ini gaji kok, maka dia itu diberikan karamah. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu kan tidak mati di sisi Allah, itu hidup. Bal ahya. Itu ayat. Kalau ada mengatakan wali itu apa tuh? Itu dia berarti dia menolak Al-Quran. Al-Quran yang bilang sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah dan bisa memberi rezeki.